Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa Jawa juga dituturkan oleh diaspora Jawa di wilayah lain di Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, serta di luar Indonesia seperti Suriname, Belanda, dan Malaysia. Jumlah total penutur bahasa Jawa diperkirakan mencapai sekitar 75,5 juta pada tahun 2006 sebagai bahasa Austronesia dari sekelompok Melayu dan Polinesia. Bahasa Jawa juga berkerabat dengan bahasa Melayu, Sunda, Bali, dan bahasa-bahasa lainnya. Meskipun para ahli masih memperdebatkan mengenai posisi pastinya dalam rumpun Melayu Polinesia. Bahasa Jawa berstatus bahasa resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta di samping bahasa Indonesia. Bahasa Jawa memiliki tradisi sastra paling tua di antara bahasa-bahasa Austronesia. Sejarah tulisan bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk bahasa Jawa kuno, yang kemudian berevolusi hingga menjadi bahasa Jawa baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa. Walaupun bahasa Jawa masa kini lebih sering ditulis dengan alfabet Latin. Sedangkan bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat Pulau Jawa di daerah yang dijuluki Tatar Sunda atau Pasundan. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan daerah Banten. Namun, bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan Cilacap. Dikarenakan wilayah ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Banyak nama-nama tempat di Cilacap yang masih merupakan nama Sunda dan bukan nama Jawa seperti Kecamatan Dailuhur, Cimanggu, dan sebagainya. Bahasa Sunda juga dipertuturkan di sebagian kawasan Jakarta serta di seluruh provinsi di Indonesia dari luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bubui bulan abdi teang panompoe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng shopping di channel Jagat Arifin. Ayeuna orang arek ngebejakan tentang bahasa Sunda jeung bahasa Jawa. Jadi saiki aku arep ngkai kue-kue mas-mase mbak-mbake sing ayu sing paling ganteng. Saiki aku arep ngkai informasi basa Jawa karo basa Sunda sing beda artine. Kata-kata ini sama, tetapi artinya berbeda. Jadi gua kali ini sangat excited banget gua membahas tentang bahasa terbesar yang ada di Indonesia, guys. Bahasa Jawa terbesar nomor 1 yang ada di Indonesia, bahkan dituturkan sampai di luar negeri, guys, sampai di Malaysia, Belanda, dan negara Suriname. Dan dengan bahasa Sunda, yaitu bahasa terbesar kedua setelah bahasa Jawa. Gua cari, gua riset yang bener-bener beda banget katanya, guys. Jadi kita membandingkan biar nggak salah gitu. Jadi kali ini gue mau bahas yang kata-katanya oh my god. Kosakata yang pertama yaitu urang. Urang ini kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya adalah udang, guys. Tetapi kalau di dalam bahasa Sunda, urang itu aku gitu. Ini teh punya urang gitu. Jadi ini punya aku gitu. Kemudian ada cokot. Cokot ini kalau bahasa Jawa itu artinya adalah digigit. Kalau dalam bahasa Sunda itu artinya adalah ambil. Tolong cokotkan cai bodas teh. Artinya tolong ambilkan air putih. Paimin dicokot tuh sikile. Jadi kalau cokot itu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah gigit. Kalau dalam bahasa Sunda itu artinya adalah ambil. Kemudian ada sangu. Sangu ini kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah bekal. Tetapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya adalah nasi. Sok masak sangu. Weh sangu apa? Bahasa Jawa nih.
Sang sego. Kemudian kosakata berikutnya adalah sampean. Sampean ini kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah kamu. Ini adalah bahasa Jawa tingkatan kromo. Itu sampean, itu adalah kamu. Sedangkan dalam bahasa Sunda sampean itu adalah kaki. Sampean, suku, cokor, ceker. Nah, itu bahasa Sunda. Jadi seperti itu. Oke, paham? Alhamdulillah. Wis paham-paham no wae, cuk. Wis paham-paham no wae, cuk. Kemudian ada kosakata gedang. Gedang kalau bahasa Sunda itu gedang. Nek basa Jawa ngomongnya gedang. Tetapi artinya berbeda, guys. Jadi gedang kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya adalah pisang. Tetapi kalau dalam bahasa Sunda, gedang itu artinya adalah pepaya. Sama-sama buah, tapi beda bentuknya. Kalau di Jawa pisang, di Sunda pepaya. Kemudian ada kosakata ical. Ical ini artinya kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya adalah hilang. Hilang, ical. Ical ini dalam bahasa kromo ya guys. Jadi ical itu dalam bahasa Jawa kromo artinya adalah hilang. Sedangkan dalam bahasa Sunda, ical ini artinya adalah jual. Di Sunda ini setahu gua selain jual juga hilang juga. Artinya seperti itu. Ada dua arti kalau di Sunda. Oke? Kemudian ada goreng. Goreng kalau di dalam bahasa Jawa ya goreng. Goreng. Tenggo minyak ini jenenge goreng. Kalau di dalam bahasa Sunda, goreng ini artinya jelek. Lanjut, kosakata berikutnya ada kasep. Kasep ini kalau dalam bahasa Jawa artinya adalah udah terlanjur. Kemudian kalau di dalam bahasa Sunda pasti kalian tahu lah. Kasep ini kalau dalam bahasa Sunda artinya adalah ganteng. Kurang kasep. Kasep pisan euy. Kemudian ada kosakata angel. Wes angel. Nek basa Jawa artinya adalah susah. Tetapi kalau dalam bahasa Sunda, angel ini bisa lama atau bantal. Kemudian ada kosakata abdi. Abdi taruh abdi. Beda ya pengucapan Jawa sama Sunda. Abdi taruh abdi. Jadi abdi ini dalam bahasa Jawa artinya adalah pembantu. Abdi dalam berarti pembantu atau pembantu rumah tangga dalam keraton gitu. Itu namanya abdi dalam. Jadi dalam bahasa Jawa itu abdi itu adalah pembantu. Sedangkan dalam bahasa Sunda abdi itu adalah aku gitu. Aku. Jadi sama dengan orang. Tetapi kalau orang itu dalam tingkatan loma. Kalau abdi itu tingkatan lemes. Abdi atau abi. Kemudian ada kosakata maneh. Maneh ini kalau dalam bahasa Jawa, ini gue kasih tahu ya. Maneh ini artinya adalah lagi. Tetapi kebanyakan yang gue tahu maneh ini dipertuturkan kebanyakan oleh orang-orang Jawa Timur, guys. Apa maneh, rek? Nah, itu biasanya orang-orang Jawa Timur yang sering mengucapkan kayak orang Malang, Surabaya gitu. Tetapi kalau dalam bahasa Sunda, maneh itu artinya adalah kamu. Kata ganti orang kedua setelah urang. Jadi tingkatannya itu sama-sama di loma. Kemudian ada bagong. Bagong taruh bagong. Nek Jawa bagong. Pamung Sunda bagong. Jadi bagong dalam bahasa Jawa itu artinya itu nama tokoh wayang Punakawan. Punakawan ini kan ada 4 anggota itu, ada Semar, Petruk, Garing, dan Bagong. Sedangkan kalau di Sunda, Bagong itu artinya adalah babi, guys. Jadi nama hewan babi. Kemudian lanjut, alus. Kalau dalam bahasa Jawa, nek basa Jawa, alus ini halus, guys. Kalau dalam bahasa Jawa, itu halus. Tetapi kalau dalam bahasa Sunda, alus ini bagus. Kosakata selanjutnya yaitu gawe. Bahasa Jawane gawe. Bahasa Sunda gawe. Pengucapannya agak beda, logatnya beda. Gawe kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah buat. Kalau dalam bahasa Sunda gawe itu pekerjaan. Mengerjakan gitu. Gawekan atuh. Kerjakan itu. Kemudian ada atos. Atos ini kalau dalam bahasa Jawa, atos ini artinya adalah keras. Sedangkan kalau di dalam bahasa Sunda, atos ini adalah sudah. Ini gue pernah
dengar ceritanya si Gus Dur kan. Jadi dulu itu ada cerita dia masuk kamar mandi. Nah, si orang Sundanya nungguin di luar gitu kan. Lama banget. Nah, pas begitu keluar si orang Jawanya, si Sunda bilang, "Atos, atos gundulmu, wong mencret." Si Sunda dia mengatakan atos itu kan dalam bahasa lemes. Jadi atos itu sudah. Tapi dikira orang Jawanya itu atos itu keras ya. Padahal dia lagi diare seperti itu. Oh my god. Lanjut ya. Kemudian ada kosakata amis. Amis ini kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya adalah misalkan kayak bau-bau ikan, bau ayam yang masih mentah itu kan baunya amis. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa amis itu seperti itu. Tetapi kalau di dalam bahasa Sunda, amis itu artinya adalah manis, guys. Kemudian lanjut. Kosakata berikutnya adalah angkat. Angkat kalau dalam bahasa Jawa itu ya seperti ini, diangkat gitu. Tahu lah ya. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia juga sama. Ini angkat. Sedangkan kalau di dalam bahasa Sunda, angkat ini artinya adalah berangkat, guys. Angkat, berangkat, atau pergi. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Jawa, angkat itu adalah angkat atau diangkat. Kalau di dalam bahasa Sunda, angkat ini artinya adalah berangkat atau pergi. Berarti angkat kemana? Kemudian ada kata budal. Budal ini kalau di dalam bahasa Jawa, itu artinya adalah berangkat. Sedangkan kalau di dalam bahasa Sunda, itu artinya adalah bubar atau keluar dari kerumunan. Pokoknya intinya seperti itulah, ada bubar lah intinya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa artinya adalah berangkat. Ajeng budal tepung di Mas. Budal sani gitu. Oh nje. Nah, lanjut. Ini kosakata keberapa ya? Nggak usah dihitung lah. Pokoknya kalian tahu lah pokoknya. Yaitu arek. Bahasa Jawa ya. Penyebutnya arek. Kalau bahasa Sunda, arek. Jadi kalau di Sunda itu penyebutannya itu kayak ada kol-kolahnya sedikit lah gitu. Tetapi kalau Jawa nggak, arek. Arek ini biasanya disebutkan sama. Disebutkan hanya di daerah Jawa Timur, guys. Jadi arek ini artinya, kalau dalam bahasa Jawa, itu artinya adalah anak. Kalau di Jawa Tengah itu jarang yang pakai arek. Rata-rata arek itu digunakan di daerah Jawa Timur. Arek itu artinya adalah anak. Kalau di Jawa Tengah bukan arek, cah atau bocah. Sedangkan arek dalam bahasa Sunda itu artinya adalah mau, guys. Arek kemana? Arek kaditu. Kemudian ini kosakata yang terakhir, guys, yaitu jalu. Jalu kalau dalam bahasa Jawa itu taji, guys. Senjata ayam itu di kakinya itu kan, di mata kakinya itu ada yang tajam itu kayak gini. Nah, itu kalau di Jawa itu namanya jalu. Sedangkan kalau di dalam bahasa Sunda, jalu ini jantan, guys. Artinya adalah jantan. Oke guys, itulah beberapa kosakata baik dalam bahasa Sunda maupun bahasa Jawa yang katanya sama tetapi artinya berbeda. Sangat berbeda sekali. Di konten gua kali ini ada kosakata yang kurang valid atau kata-kata gua yang nggak enak. Gua mohon maaf dan jangan lupa kalian komen di bawah. Kalian bisa membantu atau bisa menyempurnakan konten gua, video gua kali ini, oke? Seperti biasa, jika kalian suka dan konten-konten Jagat Arifin, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gua Jagat Arifin, sampai jumpa. Sampurasun.